Halo semuanya, kali ini saya akan bahas sebuah aplikasi pinjaman online dari Singa. Dulu ini aplikasi namanya adalah Singa ID, sekarang berubah menjadi Singa Fintech. Nah, ini adalah aplikasi pinjaman online yang menurut saya buat teman-teman yang sering ditolak di aplikasi lain, perlu coba ini. Di sini saya disclaimer bahwa saya tidak di-endorse oleh aplikasinya. Saya hanya kasih informasi aja gitu ya. Aplikasi Singa ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK ya teman-teman. Di sini saya akan sejujur mungkin untuk mereviewnya. Kalau saya bilang terlalu mahal ya mahal, murah ya murah gitu aja ya. Langsung aja di sini saya sudah masuk di aplikasinya. Pertama, di sini total limit yang bisa saya pinjam 1.100.000. Ini limit maksimal ya teman-teman untuk akun saya. Kalau akun teman-teman nanti beda lagi. Bisa 2 juta, bisa 5 juta. Kalau nggak salah paling tinggi itu 10 juta kalau nggak salah ya teman-teman. Dan kita lihat nih, misalkan kita klik ajukan, seberapa besar bunganya, seberapa lama tenornya ya teman-teman. Oh ini teman-teman, paling lama itu kok paling lama, paling tinggi pinjamannya adalah 24 juta. Kalau awal-awal daftar teman-teman akan mendapatkan sekitar 1 jutaan. Oke, dulu sebenarnya saya sempat mau menyelesaikan pendaftaran di sini. Dikarenakan dulu error banget aplikasinya, ada banyak bug, jadi saya nggak lanjutkan. Dan saya baru tuntasin tadi ya, aplikasinya ada banyak perubahan dan cukup cepat, ada banyak perbaikan juga. Sepertinya udah nggak ada bug lagi. Dan tadi udah berhasil disetujui di limit 1.100.000. Oke, langsung aja di sini. Jika kita pinjam 1.100.000 itu berapa sih yang akan kita bayar ya bunganya ya. Di sini jadwal pembayaran atau tenornya, pertama tenornya dulu ya. Tenornya adalah 100 hari per 4 periode. Maksudnya gimana nih? Jadi intinya 100 hari itu dibagi 4 gitu teman-teman ya. 100 hari itu sama dengan sekitar berapa bulan? Kalau nggak salah 3 bulan ya. 3 bulanan itu dibagi 4. Berarti intinya nanti 25 hari sekali kita harus bayar. Karena ini 100 hari dibagi 4 ya teman-teman. Baik, langsung aja di sini jadwal pembayaran kembali adalah 924.000 harus dibayarkan pada pada 29 Juni. Dan sekarang saya record video ini tanggal 15 Juni. Berarti 15 ke 29 itu sekitar berapa? 10 14 harian teman-teman. Sekitar 14 atau 15 hari lah ya. Ini gimana ini? Kok begini banget ini? Kita lihat nih. Nah ini nih teman-teman. Ternyata ketika kita angsuran pertama itu bayarnya 924.000 ya. Dan angsuran kedua itu dibayar tanggal 29 bulan 7 sejumlah 198.000. Angsuran ketiga tanggal 7 bulan 9 145.000 ya. Terus tanggal 22 bulan 9 itu senilai 52.000. Jadi ini angsurannya semakin ke belakang semakin kecil. Tapi menurut saya setelah saya melihat ini tadi sistem pinjamannya dan juga angsurannya, ini cukup merepotkan ya. Jadi menurut saya aplikasi ini masih cukup merepotkan lah. Pertama kita lihat aja ya teman-teman. Di sini saya jujur aja ya, sekali lagi saya tidak di endorse. Saya bilang jujur aja di sini. Pertama ini kelemahannya adalah kita nggak bisa milih pinjamannya. Maksudnya gimana? Di sini kan kita dapat limit 1.100.000. Andai kata saya hanya butuh 500.000. Di sini nggak bisa diedit nih. Saya butuhnya cuma 500.000. Mampunya saya cuma bayar segitu katakanlah. Tapi di sini nggak bisa diedit. Mau nggak mau ya pinjam yang kita dapatkan ini limitnya. Contoh kalian hanya butuh 500.000. Terus dikasih limit 2 juta misalkan.
Kalian sanggupnya kan bayarnya 500.000. Apakah nggak keberatan? Apakah nggak menimbulkan nanti jadi masalah gitu? Pastinya kan ada apa ya, timbul masalah nanti gitu. Yang kedua kelemahannya adalah tenornya teman-teman ya. Tenornya 100 hari tapi tidak apa ya, flat. Angsurannya tidak flat, di flatkan misalkan angsurannya 250.000 atau 300.000 setiap bulannya. Itu enggak. Tapi di angsuran pertama, cicilan pertama ya, itu gede banget. Bahkan mungkin 90%-an ya. Kira-kira 90% dari total yang kita pinjam. Ini kan gila ya. Ini parah sih. Terus ini kita lihat nih, untuk angsuran selanjutnya, kedua, ketiga, dan keempat itu memang semakin mengecil. Tapi ya kayak nggak worth it aja gitu. Masa kita baru pakai langsung kita cicilan pertama gede banget angsurannya, hampir melunasi pinjamannya itu, hampir nominalnya mendekati pinjaman pokoknya. Kan lucu aja gitu ya. Ya nggak worth it lah. Syukur-syukur kalau bisa flat, katakanlah pinjam 1 juta gitu. Terus cicilannya 25 hari sekali, bayarnya 300.000 atau berapa ratus ribu. Tapi tetap setiap bulannya seperti itu kan lebih masuk akal seperti itu ya. Terus kelemahan selanjutnya atau kekurangan selanjutnya nih teman-teman ya. Biaya jasa termasuk pajak itu cukup gede lah menurut saya. Untuk rekening pencairan sih bank apa aja bisa ya, banyak pilihannya. Kalau itu sih satu kelebihannya ya. Hanya satu itu aja kelebihannya teman-teman menurut saya. Bisa dicairkan ke banyak rekening bank. Opsinya itu banyak, pilihannya banyak ya. Biasanya kan ada sebuah aplikasi pinjaman online yang kurang bervariatif rekening banknya. Hanya di bank-bank itu aja. Yang pakai rekening bank daerah, biasanya yang pakai BPD itu kesulitan. Nah, gimana menurut kalian setelah saya ulas sedemikian rupa aplikasi pinjaman online dari Singa Fintech ini? Kalau menurut teman-teman bisa diandalkan ya silahkan. Kalau nggak bisa diandalkan ya jangan dulu gitu ya, daripada nanti teman-teman mendapat kesulitan. Soalnya pertama kali angsurannya itu gede banget gitu. So segini aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Keputusan terserah teman-teman. Silahkan dipikir kembali. Saya sudah ulas sedemikian rupa sejujur mungkin. Jadi kalau ada apa-apa jangan salahkan siapapun, salahkan diri kalian sendiri. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Dan selanjutnya kita akan bahas aplikasi apalagi, tulis aja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.